Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi pernah kepikiran Semeton ya, kenapa sih Bang Krishna sama Bang Farhat itu kok dekat begitu ya? Jadi TikToker ini membuka ya rahasia sebenarnya bahwa mereka berdua ini ternyata saudara persusuan begitu ya. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Baru nge banget, asli baru nge. Ternyata mereka adalah sekumpulan para mantan. Jadi dahulu kala, Ya. ya, salah seorang yang bernama Nona R pernah menikah dengan abang-abang ini. Abang ini berhubungan juga dengan abang ini. Ya. Dan siklusnya berurutan. Ini kakak pertama, kakak kedua, dan ini kakak ketiga. Dan sekarang mereka bersatu membela si Agus. Si Agus sedih. Ya. Mereka bersilaturahmi membela si Agus sedih. Sekarang ini mereka berkumpul. Mereka berkumpul membela si Agus. Hebat si Agus kan. Si Agus itu sukses menjadi pemain drama di Indonesia, ya. Sangat sukses menjadi pemain drama sekarang ini. Dan sekarang si Agus rupanya akan dinobatkan menjadi duta pemersatu mantan. Ya, Duta pemersatu kan, saudara. Punya gelar baru yaitu duta pemersatu mantan. Iya. Ini buat para netizen, kira-kira nama apa yang cocok buat ketiga trio ini, ya? Trio mantan ini kira-kira punya nama, harus punya nama. Namanya kira-kira apa? Coba komen. Ya begitu ya, ternyata mereka berdua ini adalah saudara persusuan begitu ya. Dan yang menarik Semeton ya, timbul pertanyaan mungkin ya, kenapa sih begitu kesannya bahwa Bang Farhat Abbas ini kok pingin ya kasus ini menjadi panjang begitu, menjadi lebar begitu kan, menjadi tinggi begitu ya. Ada spekulasi ini dari pemikiran liar saya ya, dan pasti pemikiran saya ini salah ya. Kemana sekarang kasus Vina? Hilang ya. Yang kemana sekarang Tante Elsa begitu? Hilang juga ya. Mungkin ya salah satu. Tapi menarik Semeton, kita saksikan salah satu pendapat dari TikToker juga ya, mengenai kenapa sih kasus ini begitu sengaja diperpanjang-panjangin begitu kan. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Ini dia. Abbas, yaitu apa? Saling lapor, ya kan? Tujuannya apa? Biar kasus ini lama, long term gitu loh, menjadi pembicaraan masyarakat itu lama gitu loh. Jadi Farhat Abbas CS bisa menikmati kepopuleran itu lebih lama lagi. Ini memang sengaja, ini yang diinginkan Farhat ini saling lapor. Jadi ibaratnya Farhat ini sekarang sedang memberikan mancing kail A, kail B, kail C. Nah, beberapa kalinya udah disantap, udah disantap nih, begitu lah kan. Dengan apa? Dengan saling melaporkan ini, ya kan. Nah, pancing utama yang sedang ditunggu-tunggu oleh Farhat biar disantap ini oleh pihaknya Novi apa coba? Novi melaporkan Agus. Ini adalah kail pancing yang ditunggu-tunggu oleh Farhat. Itu apa coba? Ya itu tadi, Novi melaporkan Agus. Karena ini akan sangat membuat Farhat bahagia banget. Akan membuat Farhat itu merasa menang banget. Kenapa? Karena nanti di sana akan dimainkan playing victim. Kenapa bisa begitu? Karena begini, yang membuat sekarang Teh Novi itu baik opininya di mata masyarakat apa sih? Karena sekarang dia itu dianggap malaikat. Kenapa sampai dianggap malaikat itu? Karena begini loh, dia itu menolong orang, tapi orang yang ditolong oleh Teh Novi malah nyolong, malah melaporkan, ibaratnya nulung ditentung gitu loh. Orang yang nolong malah dianiaya, malah dizolimin. Tapi Teh Novi itu bersikap bak malaikat gitu loh. Meskipun dilaporkan Agus, padahal Agus itu yang ditolong, tapi dia tetap tidak mau melaporkan Agus. Ini kan akhirnya stigma, wah ini kayak malaikat banget, udah dizolimin sampai netizen tuh greget banget ya kan, kenapa nggak dilapor balik. Nah ini
yang membuat opini publik baik di masyarakat kepada Teh Novi itu adalah apa? Karena apa? Masuk akal ya, masuk akal sebetulnya ya. Dan masih menjadi misteri juga sebetulnya, misteri kita sebut ya, karena semakin lama kasus ini sengaja dibikin seribet-ribetnya begitu ya. Tidak habis kemarin laporan melaporkan Teh Novi oleh para Abbas, sekarang babak baru yaitu melaporkan Densu. Setelah Densu dilaporkan, ini juga dilaporkan tuh ya. Setelah ini dilaporkan, Pablo juga mau dilaporkan begitu ya. Banyak sekali memang kecurigaan netizen juga yang mengakibatkan kesannya bahwa kasus ini kok seberimet ini begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Terus ini akan dimainkanlah playing victim oleh pihak para Abbas. Akan mulai dibredel tuh stigma malaikat begitu. Itu akan dimainkan, isu ini akan dibredel gitu loh. Akan dibuat hancur nama baiknya Novi oleh pihak para Abbas itu dengan apa? Memainkan isu dengan pelaporan Teh Novi terhadap Agus begitu loh. Karena memang ini gongnya tuh di situ begitu loh. Ya mungkin buat kita sesederhana kita berpikir, itu kan udah kelewatan bang ya kan. Udah laporin aja. Iya, sesederhana itu begitu loh. Cuma di baliknya itu loh, ada rencana jahat itu luar biasa begitu. Akan dimainkan ini playing victim di sini begitu loh. Nah, ya kan akan mempengaruhi opini masyarakat tuh di situ tuh akan dimainkan. Ya mungkin menurut kita enggak lah, aku tetap percaya sama Teh Novi begini-begini. Emang kita tahu permainan apa yang akan dimainkan oleh para Abbas ya kan? Mungkin dia punya strategi khusus ya kan, yang akan membuat kita malah nanti bisa aja orang-orang yang dulu bilang, wah aku percaya sama Teh Novi, mulai turun tuh kepercayaannya. Iya juga ya, ternyata Teh Novi itu tidak sebaik yang kita kira. Bisa begitu loh. Ya kan namanya juga strategi playing victim gitu, bisa berbahaya ini ya kan begitu. Indikasinya dari mana? Udah jelas saya kan kalau ini semua jebakannya para Abbas ini saling lapor ini dari mulai pertama aja kok bisa kasusnya itu penyembuhan mata larinya ke pelaporan. Nah ini kan sebenarnya udah kelihatan dari situ aja. Para Abbas datang langsung buru-buru, ayo kita laporkan Novi, kan begitu. Bukannya ayo kita obatin Gus matamu, ya kan? Ini dari sini ada apa? Dari sini aja jelas indikasinya. Karena memang semua ini adalah jebakannya Farhat. Supaya apa? Supaya saling melaporkan. Yang memulai melaporkan adalah Farhat, ya kan? Yang mulai melaporkan. Ibaratnya dia itu yang mancing gitu loh. Mau disaut apa enggak itu? Apa namanya? Umpan itu. Nah, kemudian yang kedua, indikasinya apa? Laporannya itu remeh semua. Karena memang ini hanya untuk pancingan. Bayangkan coba, yang pertama, pelaporan Novi itu apa sih pasalnya? Pasal pencemaran nama baik. Itu kan, coba kalau lihat pasal itu, ayat 1, lihat ayat 2-nya begitu loh. Ayat 2-nya apa coba? Ayat berikutnya lah ibaratnya gitu. Itu tidak berlaku kalau untuk kepentingan umum gitu loh. Itu sebenarnya udah gugur gitu loh. Tapi tetap aja dibuat laporan meskipun ibaratnya meskipun laporannya itu hanya cocokologi, dicari-carikan pasal aja begitu. Karena memang tujuannya bukan untuk itu, untuk mancing gitu loh. Kemudian yang kedua coba, laporan yang kedua ini. Katanya apa? Diduga Novi melakukan pemaksaan, ya kan? Kemudian pengancaman begitu loh. Coba nih, perhatikan nih. Ini nggak tahu ini pengacara atau orang yang melapor. Aduh, ampun. Lanjut. Padahal itu adalah uang haknya Agus ya, di sini harus dipahami. Uangnya adalah hak Agus. Artinya apa? Jika donatur telah melakukan transfer menyumbang kepada Agus, artinya secara kepemilikan uang tersebut adalah miliknya Agus ya. Walaupun di situ ada peran yayasan yang berkontribusi untuk menyalahgunakan dananya. Di sini harus diperhatikan yang sakit adalah Agus, bukan si Novi ya. Jadi uang itu memang untuk Agus, tapi Novi ini telah melakukan pengancaman, makanya kita laporkan dia itu untuk update. Haknya Agus. Itu duit haknya Agus katanya. Bukan haknya Novi. Iya. Rasanya gimana gitu. Kok ada orang Indonesia begitu ya? Gak masuk akal. Pengancaman itu duitnya haknya Agus gitu. Agus ngapain kok jadi haknya Agus sih? Iya juga sih. Kerja dia dapat duit itu tapi kerja apa gimana?
Nah, kan jelas ya dari indikasi ini. Laporan ini semuanya itu hanya cocokologi gitu loh. Hanya dicari-carikan pasal karena memang tujuannya hanya untuk mancing gitu loh. Mau diambil apa enggak ini umpan-umpan pancingan ini begitu loh ya kan. Jadi menurut saya Teh Novi nggak usah diladenin, nggak usah ngelapor balik Agus, ya kan? Laporan-laporan buat Teh Novi itu akan mental semua begitu loh, karena nggak jelas apa legal standingnya tuh nggak jelas. Cukup aja cukup aja Teh Novi gandeng pengacara untuk untuk menjawab lah, hak jawab dari tuduhan-tuduhan mereka. Sesederhana itu, pasti akan mental semua itu. Karena apa? Itu hanya cocokologi aja gitu loh. Hanya dipaksakan, dicarikan pasal-pasal aja begitu loh. Nggak ada yang bener itu caranya. Tapi dengan Teh Novi melaporkan Agus, itu yang diharapkan mereka tuh di situ begitu loh. Ya semenyebalkan apapun Agus ya kan. Ya jangan terpancing, intinya jangan terpancing. Kalau Teh Novi mau melaporkan pengacaranya oke lah. Misalkan RD Law yang udah gitu ya. Memang kalau kita lihat ya semua menyebalkan begitu. Pengacaranya, Agus, Wawa gitu ya. Sangat menyebalkan. Yang tidak menyebalkan mungkin istrinya Agus karena jarang juga bicara begitu ya. Terus anak-anaknya Wawa begitu. Yang lain itu sungguh menyebalkan begitu, dari statement, dari tingkah laku, dari kepedean, dari sok artisnya begitu ya. Tapi sebenarnya sih kita sudah tahu juga bahwa step-stepnya yang disampaikan oleh mereka itu di setiap kesempatan dia menyampaikan itu sering berubah-berubah begitu ya. Contoh aja yang sebelumnya, demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah, kemarin di podcastnya Densu ya, saya tidak pernah menerima uang itu. Ujung-ujungnya mengakui. Dan ujung mengakui itu bukan saya yang menerima, tapi anak saya begitu. Lah anaknya kalau tidak ada persetujuan dari ibunya, di mana dia mau berani gitu kan. Dan kemarin juga udah itu ya dikasih itu sama si Agus sebagai tanda terima kasih begitu. Nanti kalau memang kita tidak bisa mencicil itu kan sertifikatnya bisa dibawa lagi, tapi Agusnya nggak mau. Kan begitu, beda-beda kan. Yang menyebabkan memang kita yang mendengar kok merasa jijik juga begitu dengan keterangan-keterangan yang sering berubah begitu ya. Apalagi ada kesempatan juga di lain nggak bisa melihat, 99,9% nggak bisa ngelihat, di kesempatan lain ada tuh ya. Saya cerita juga sekedar kalau cahaya-cahaya bisa lah. Kemarin juga masih hangat juga ditemukan oleh netizen, yang wartawan kemarin ya, yang memvideokan berdiri jalannya seperti orang bisa melihat begitu ya. Dan ini menarik ya, mudah-mudahan sih, dan saya yakin juga Teh Novi bisa lah mengambil sikap yang bijak ya menanggapi hal ini begitu. Kalau kita dengar yang tadi memang tidak masuk, kemarin juga di podcast Uya Kuya juga kemarin itu yang bagian mana sih tidak bagian mana sih yang keberatannya begitu. Terus pengacaranya menyampaikan sesuatu yang poinnya nggak ada gitu ya. Poinnya ya kalimat-kalimat bahasa biasa saja begitu yang memang dilebih-lebihkan begitu ya. Sebagai video penutup penonton ya, ini juga salah satu netizen juga yang ternyata shock juga ya melihat ternyata Agus tuh enggak bisa melihat begitu ya. Ini dia videonya. Lah guys, aku mau nanya nih. Jadi si Agus itu nggak buta? Jadi selama ini ditutup matanya itu agar apa? Coba jelaskan ke saya. Saya bingung deh, sejak kapan dia jadi nggak buta? Ya di sisi lain kita bersyukur dia baik-baik saja dan sehat dan bisa melihat dunia ini dengan baik. Tapi ya jangan sampai kita di-prank semuanya. Iya sih, gitu bener. Ya itu ucapan, perilaku, dan itu adalah doa. Aminkan saja. Ya. Kalau memang sehat dan baik-baik saja, nggak usah lah mempublik itu sudah tidak bisa, dan mengatasnamakan dokter katanya sudah memvonis tidak bisa melihat lagi dan sebagainya. Hati-hati dengan ucapan, oke? Nanti murka loh sama kalian, oke? Dan kemarin ini saya lihat di salah satu program TV, dia membuka matanya dan menyatakan bahwa dia memang tidak buta. Itu kan. Menurut kalian senang atau kecewa dengan perilakunya dia? Nah, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran untuk kita semua ya. Jangan ditiru segala sesuatu dalam mencapai keinginan. Jadi kebanyakan apa yang dia inginkan untuk mencapai sebuah keinginan yang dia harapkan, menghalalkan dia secara menciptakan sebuah cerita yang luar biasa. Sehingga kita semua dalam tanda kutip terlihat
Iya sih. dikelabui. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali lagi ya, begitu ya. Menurut kalian gimana guys? Apakah hal ini benar atau tidak? Apa pendapat kalian? Kita share di sini ya. Salam Lita Gading. Iya juga ya. Sebenarnya sih awal harapan netizen kepada Agus juga. Bagaimana Agus bisa melihat begitu. Bagaimanapun caranya Agus bisa melihat. Karena pada kesempatan dan statement awal dulu bisa disembuhkan itu. Karena yang tidak bisa cuma sebagian begitu. Yang sebagainya bisa kok diusahakan. Nah itu mungkin yang menjadi semangat netizen untuk memberikan donasinya kepada Agus. Tapi dalam keterangan yang sekarang yang terbaru bahwa itu kan haknya Agus katanya ya. Jadi terserah kita mau ngapain dia ngapain itu dana begitu. Itu menimbulkan juga kemarahan netizen begitu ya. Karena bagaimanapun juga awal dikeluarkannya donasi itu kan label judulnya kan untuk penyembuhan, bukan untuk foya-foya begitu ya. Yang sebelumnya juga dia sampaikan untuk apa itu uang itu, harga diri keluarga lebih tinggi katanya ya. Tapi dalam kesempatan yang lain juga menuntut begitu dengan menggunakan pengacara agar dana itu dia dapatkan begitu. Nah itu seperti keterangan-keterangan yang tidak jelas dan tidak konsisten lah ya. Tapi mudah-mudahan sih kita harapkan Agus bisa melihat lagi begitu ya. Agus bisa melihat lagi. Kalaupun dia tidak bisa melihat sekarang atau pura-pura tidak bisa melihat ya kita doakan sih semeton ya. Mudah-mudahan sih bener ya. Bisa melihat ya. Jadi segitu aja video semeton ya. Semoga videonya bisa menghibur. Jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.